Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Segala puji mari sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli dan sahabat, para ulama taqadim dan mutaakhirin yang mu'tabar, para alim ulama yang saya muliakan, jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beriktikaf sambil kita menunggu waktu salat Isya, insyaallah barang 25 menit. Yaitu kita baca tentang amalan-amalan tasawuf yang membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manfaat ilmu seseorang kalau kita lebih jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu yuntafa, ilmu yang manfaat. Makin kita pelajari, kita makin tambah dekat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-babu tsalits fi kasati syahwatain al-batni wal farj. Bab yang ketiga ini pada menyatakan, memecahkan akan dua syahwat. Mana dua syahwat itu? Yaitu perut dan faraj. Kata Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ya'lam anna masyal jamil afati syahwatul batni wa minha tastabu syahwatul farji wa minha absyibu Adam alaihi salatu wassalam wa bi akhraja minal jannah wa yallati tantahadir dirajil illa ayatalabat dunya wa yaghrabu fil fiha. Artinya, ketahui olehmu, hai orang yang berkehendak kemenangan dalam dunia dan akhirat, bahwa tempat kejadian kebinasaan itu yaitu ada dua. Yang pertama syahwat perut, yang kedua syahwat faras atau kemaluan. Syahwat perut yakni sangat gemar kepada makan, dan daripadanya bercabang syahwat faraj. Yang berkenaan dengan syahwat perut yakni sangat suka kepada makanan yang lezat, kepada makanan yang lezat. Kam hasanal lazatan lil mariqatilatan min haitsu lam yadri an-nasu ma fi dasami. Padum kenal memang kana jroh-jroh nyan ke yang poh manusia hanta sangka ngonta tuban sinan ke racun dengan tuba. Karena nikmat pajuh makanan yang luar biasa, yang sehingga dengan sebab luar biasa banyaknya makan sehingga kita terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu terhijab dengan Allah? Ketika kita menyebut nama Allah dalam keadaan yang kenyang luar biasa sehingga hanya khusyuk dan berzikir, dihalang oleh makanan sehingga hati hanya merasa rindu ketika kita menyebut nama Allah, tidak merasa senang, tidak merasa bahagia, bahkan karena apa-apa ngontrol pun. Makanya dikurangi. Makanya kita pelajari bab yang di belakang. Ada beberapa adalah kenyang perut, lapar. Salah satunya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lapar suatu fadilat, kita bisa dekat dengan Allah melewati kenyang, kelewatan makanan, dan kita bisa terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jin juga termasuk dalam finau, dalam tidur, terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu banyak tidur, dengan menjaga hati terhijab dengan Allah Subhanahu. Beda dengan Paulai Nabi. Nabi mata gepit, hati hana dengar. Lam yahtalim qatuta mutlaqan abada wa ma tatabas lam fi mada zamani. Nabi hantam nama lumpa malam ura selama-lama nasa mengap nyan pitan nimba zaman si panjang masa. Ditanya watai kam dengan dari Maghrib ke Isya 18 kau. Wah, apa kata semua. Alah baca dua dengar. Ya dengan mengajar mah dengan kam lempo ketom lempo. Hijab hati kita ya, hijab dengan Allah. Maka meoleh dengan hati itu le hijab dengan Allah. Mata pegah daripada ada menjaga kau takkan gegap kau tai. Hai daripada takkan gegap, ana kau tai dalam zikir baik takkan gegap. Nyan artinya salah satu penghalang penghijab hati dengan Allah karena terlampau penuhnya perut. Lam tabawan Allah Ta'ala sangat marah kepada seseorang yang mana dalam perut mereka penuh dengan harta yang halal. Katanya mau yang penuh harta haram Allah Ta'ala halal bengih haram mau tu harta halal bengih Allah apalagi harta haram. Maka tidak boleh melewati batas. Makan silakan makan. Lagi ayat yang baca orang kulu wasyrabu innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah silakan makan dan minum tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya penghalang kita dan Allah salah satunya adalah karena banyak makan dan minum. Karena dari banyak makan perutnya kenang, timbullah satu lagi cabang. Apa itu? Syahwat farad. Apa arti syahwat farad? Gemar kepada jima. Menyepuk kata imbah ke lain, imbah lain. Imbah lain butuh kepada jima, tiaat. Nah, kami murad. Tengok-tengok murad tak bobo lagi. Ya murad apa-apa ada tak bobo tahu. Yang dasar ada apa asal. Timbul kepada. Takkan timbul akibat karena perut selalu penuh dengan makanan dan minuman. Bukan tidak boleh. Tuhan jerat kepucim kawin. Artinya ada batasnya. Dan lagi daripada syahwat perut itu tersebut terkena juga Nabi Adam misalnya memakan buah khuldi. Ditegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada makannya. Wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minal zalimin. Hai Adam dawa, la taqraba hadhihi asy-syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Kalau asalnya kamu dekati, fatakuna minal zalimin. Kedua-duanya kamu dah jadi zalim. Adam Allah beri cobaan sehingga memakan buah khuldi. Maka pada sebuah malam merumpah roh Nabi Adam dengan roh Nabi Musa alaihissalam. Gekele roh Nabi Musa, ya Adam, Allah kami tegah beto ba'bah kuldina. Beto ba'bah ladron nepaju. Ada gara-gara drone hai Adam, kamu terusir semuanya ke dunia ini. Jawab Adam, Adam, ya Musa. Gata kalau turun kalam ya Allah, kagak angkat ke kalam Allah Musa taklima. Sebelum Allah cipta lun dalam syurga, kata Adam, 40.000 tahun sudah tertulis bahawa lun binasa. Tertulis dalam adali Allah. Putur betun kalau putun Adam pun dunia, kalau bangkit kamu tulis lun pasti kejadian.
Baru ruh Nabi Musa tidak bertanya lagi, kembali kepada yang nafas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Adam disebabkan makan buah kurdi tersebut sehingga diusir dari surga. Dengan dia dikeluarkan Adam alaihissalam itu daripada surga. Dan lagi syawal kuru itu yaitu menyampaikan dengan orang laki-laki kepada bawa yang menuntut akan kekayaan dunia dan sangat gemar ia dalam dunia, yakni dengan sebab syahwat kuru itu. Jadi gemar seseorang akan harta, sangat gemar kepada dunia, dengan dia asal segala kejahatan. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Bermula sangat kasih akan dunia, yaitu kepala segala kejahatan. Punca kejahatan adalah hubbud dunya. Apa itu hubbud dunya? Mencintai sesuatu yang merasa bahagia di dunia, hanya fikir ke akhirat. Itu namanya hubbud dunya. Bukan tidak boleh makan, bukan tidak boleh minum, dibolehkan dalam agama, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Itu hadis Nabi. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu yaitu kepala segala setiap kejahatan. Dan lagi sangat gemar kepada makan itu yaitu satu maksiat yang batin yang 10 dahulu itu. Demikian lagi kasih kepada dunia itu yaitu satu maksiat yang daripada segala maksiat yang batin yang tersebut dahulu. Jadi makanan yang luar biasa itu salah satu maksiat batin. Cinta kepada dunia salah satu maksiat batin yang nanti lubuh maksiat batin yang kau ikut. Maksiat batin nasib lubuh betaturi lam arba'in menanakul liradali. Pertama pun syahrul ta'am yakni tangan, gemar-gemar mabuk akan makanan lazat, galak makan. Kan halal, kan hai kata tidak boleh berlebihan. Silakan, Allah tidak melarang, tidak boleh makan jangan. Jadi akibat karena purwatra timbullah maksiat-maksiat lain. Maka Nabi hubbudnya ra'su kulli khati'atin, cinta kepada dunia itu yaitu kepala segala kejahatan. Kemudian apa lepas? Yang kehabis babnya. Jadi kita lanjutkan bab-bab yang lain. Jaju ampusakum bijwa. Yang lagi ada pergaulan fadilat adalah lapar. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ibahil malaikah min maqul Allah ta'am fi dunya fayaqulu unzuru ila abdi ibtala bi ta'am wa syarab fi dunya fatarakahuma min ajli ashhadu ya malaikati mami akilati atarakuha illa abdatuhu biha daratul jannah. Artinya bahasa Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan akan malaikat dengan kemegahan orang yang mengurangkan makan dan minum dalam dunia ini. Dengan firman bagi malaikat, lihat olehmu hai malaikatku kepada hambaku, padahal aku beri bala akan dia dengan makanan dan minuman di dalam dunia, maka meninggalkan ia akan keduanya karena aku naik saksilah kamu atasku hai malaikatku, tiada meninggalkan ia suatu makanan melainkan ia aku gantikan akan dia dengan sebab ia meninggalkan akan makanannya itu akan berapa derajat dalam syurga nanti. Hai malaikat, kata Allah Ta'ala, lunjuk sebuah cubaan ujian kepada hamba lun. Ujian oleh Allah. Banyak sekali makanan, mau makan apa saja ada di rumah, minum begitu juga. Tapi mereka makan sedikit saja. Anggap turun, nah makanan, tapi anak turun, berpajuh baju mentong. Kalau hai malaikat lun,
Kalau hamba lun ujian ke dia, lun penuh makanan dan punah baru. Tapi mereka makan sedikit saja. Sehingga lu ganto ke dia, palu ganto makanan syurganya, syurganya Allah Subhanahu. Ma pertanyaan, mereka pada letak makanannya. Apakah ada dalil bahawa dalam surga akan beli makanan lain? Hanya dalil, tapi akibatnya karena terlampau banyak makan, beribadah jiwa Allah. Wata jiwa Allah timbullah maksiat kepada Allah Subhanahu. Bukan tidak boleh makan dan bukan tidak boleh minum. Jadi bila Allah tidak ada urun, ada pun arma. Makanan lengkap, minuman lengkap, segala-galanya semuanya serba mewah. Tapi si pembeli itu makan sedikit saja. Kau halal lupa juga. Bukan Allah malaikat hambalunya. Kau halal. Tapi dipaju bacu mentong karena juralun dicinta kelun. Yang dipaju bacu di dunia yang lu sisa singoh lu mentong makanan lain yang dalam surganya Allah Subhanahu dengan buah-buahan yang luar biasa. Maka ketika Allah memberikan kita kesempatan masuk surga, sampai di surga bertanya, ya Rabb, ya Rabb, aina abi wa ummi ya Rabb, di mana ibu dan bapakku wahai Tuhanku, hari ini telah kau masukkan aku dalam surga. Aina abi wa ummi, maka aku dalam surga menyunat selamat iman, dadanya empat dia. Imam yang ada mau surga, na'udzubillah, dadanya yang bertolak. Tapi ketika masuk surga, dadanya Allah, di mana? Aina abi wa ummi ya Rabb. Ikulah Allah, wahai hamba, orang tuamu berbuat maksiat yang luar biasa. Pada hari ini mereka tidak berhak masuk surga, hanya kamu yang masuk surga. Karena kamu yang saleh, karena kamu pengabdian kepadaku setiap hari, setiap saat. Ibumu tidak masuk surga, wahai hamba. Simpan perasaan. Maka dalam beberapa keterangan, hari Sabtu dalam surga, seluruh anak cari orang tuanya, di mana surga? Di mana ibuku, di mana bapak? Wahai bapakku, aku sudah nikmat pada hari dalam surga Allah. Di mana wahai ibuku, di mana wahai bapakku? Dan kalau kedua-dua dalam surga ketemu pada hari Sabtu, karena urus Sabtu anak yang gunoma, bauro Sabtu jak gunung maku, bauro Ahad di baliknya. Pada hari Ahad, yaumil Ahad, bauro minggu ayah lihat kita bicara ngomong. Kami tak anu tempat maka maka pada surga kau. Ketika si anak berbuat baik dalam surga. Tapi ketika itu hanya temu surga, mak ayah temu surga, mungkin tidak pernah ketemu. Ya. Artinya bagaimana? Karena terlampau banyak sekali makan dan minum melebihi dari yang ditentukan dalam agama, sehingga tunjiun Allah. Maka tunjiun Allah yang kita ni akan lewat roh perut penyakit tengah babak dah dua dengar dadang dengar dajak dengar hati terlalu dalam keadaan dengarnya, makanya riuh punit makanan. Jadi hamba-hamba Allah yang wujud kemewahan oleh Allah Ta'ala hanalale dengan makanannya, tengok gantung makanan yang malam surga. Kenapa demikian? Karena kata Sulaiman rahimahullah ta'ala, lianna atraka luqmatan min ayahab ila miqyamati lalah ila subh. Artinya bahwasanya aku meninggalkan akan satu suapan daripada makananku pada petang-petang itu terlebih kasih kepadaku daripada aku berdiri ibadah semalaman hingga waktu subuh. Ke Sulaiman, lun punit makanan lun wateuro lebih cinta daripada lun berdoa malam tu malam mu. Tak paju makanan lun, tapi tak berdoa malam. Tapi wateuro hana khusyuk hati karena penuh makanan. Maka lun lebih memilih ke Sulaiman bahawa lebih memilih lun sedikit makan. Uro, bengok, seput, bahasa Arab, bengok, putur, sarapan.
Siang wada, makan siang. Malam masya, makan malam. Semua tiga-tiga waktu itu sederhana sedikit. Baik le dapat jauh. Makin bandak ke bukan ada bukan lo tidur di tiap malam, tidur uro dia malam dia. Tidur lo. Manduran dia tapi tak apa tu. Mah ada bawa. Ni aku lagi pula. Karena terlampau kenyang sekali sehingga timbul cawa yang kedua, hubbul jima. Hubbul jima. Apa dia hubbul jima? Butuh selalu hubungan seksual dengan suami isteri. Kenapa? Karena makanan lapar. Maka dalam agama, hai pemuda yang Islam, sudah kawin? Belum. Kenapa belum kawin? Aku belum mampu, belum ada usaha, golongan rumah tempat laku dua. Kalau mampu, alaikum bisaum, puasa sebanyak-banyak siang hari. Kan puasa karena tidak ada puasa menahan haus dan lapar, niat ibadah kepada Allah. Kalau kita belum mampu melaksanakan nikah perkawinan, belum mampu, belum nak mas kawin, belum nak rumah, belum nak punya uriaman kita, mata tak kena kawin yang pekerja. Oleh yang kelewat telur lembu kawin, lembu nikah ni mereka menurun. Pana bodoh, karena rumah paling kurang sewa rumah. Bertanya, menyogala mampu, fa'alaikum bisawm, puasa. Untuk apa puasa? Watak pura tadi kurang rindu kepada syahwat. Yang puasa maka beda. Betul ya Itali itu, no, betul orang ramai. Ya Itali itu, di rumah dah baru. Maya orang Yaman, ya Itali itu ramai-ramai menurut orang kaya. Nyojak na 50 rumah tu. Ya Itali itu. Enak kita, pitu rumah. Lagi nyali itu kat lo kenan. Darah baru kasiat kalau pun nikah orang. Lagi yang tol itu kelima ya. Hai anu nyan lun orang kami kata isteri kata lun serahkan ke kata apa orang. Cok darah baru itu puar rumah. Hana bodoh tanding. Waktu ke puar rumah menjadi suami boleh pulang ke orang. Yang hana itu nanti. Beda yang tahu no? Beda. Sudah beda. Yang katanya belum kawin 6 tahun belum tahun mau tuan karena dijawab apa pertanyaan tuan ide balik nikah berterangkan pak suami silakan pak pulang. Nah, yang kembali dalam tanya kalau belum mampu alaikum bisawm, kalau mampu kawin ada puasa yang mencegahkan daripada urun dia begitu bukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma malai ibnu adam wa ala tasara min batnihi asbu ibnu adam luqmat laqimat yakunna sallallahu jadi artinya tiada suatu kejahatan manusia yang terlebih daripada segala kejahatan yang memenuhi akan perutnya dengan makanan, dan wadalah anak Adam itu memakan ia akan sedikit makanan yang mendirikan akan pinggangnya pada berbuat ibadahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tak dapat tiada ia mengerjakan akan makan itu, maka adalah ia membahagikan akan perutnya itu, yaitu 3 bahagi, 1/3 tempat makanan, 1/3 tempat minuman, 1/3 tempat bernafas. Ini hai dah terji. Hai dah tu mesti guna makanan. Bagi lebo bagi waktu tak punya makanan kira-kira akan penuh tak bagi dah kaji sabar bagi itu tinggal tempat sabar bagi itu tinggal tempat apa nyata takkan bu mandung tabung bu tamah bahkan urigo petilat-tilat rob talat bu juga lebo boleh labu tak wajib ni udah kalau lagi gunung Bali kata lacau makanya ke orang tua bu tikai ia tikai ngob jantung pada wakai bagi-bagilah 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafas.
Tapi dia tarik nafas lagi berubah-ubahnya. Jina patauku bahwa makanan itu karena seperti ya. Bak perasaan. Dapat jumpa malam atau kapan saya siang. Milk feed pingan rata mentong bambu nan mentong mati. Walaupun mengata kuah mengata boleh anda dengar nanti ngah. Pakai nanti malam kau dulu letak seperti dia. Mana boleh pingan dan teman. Togon hana kucua teman alu malu berjebu. Kata bawa hana god. Lu berjebu hana god. Hana kucua teman alu hana god. Maka begitu ya. Muyahai tuji karena guna makanan, nyana makanan tang hana mampu tak dong ibadah dibagi tiga. Sepertiga tempat makanan, sepertiga tempat minuman, sepertiga tempat nafas. Ya, mah ada buah tajak kanuri apa perlu. Habis boleh busuk temat. Iga temat dia itu dia mereka tidak dengar apa dengar. Karena terlampau banyak makanan. Nyalah dilekun inallah ya ba'du bahasa Allah marah kepada orang yang sangat-sangat penuh perutnya dengan makanan halal. Haram apalagi menduga halal apalagi atau haram. Maka menyahai tertuji lagi untuk biasa dua tapi bagilah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Cara bagi ba'adro mati-mati kau nak peratan nyanyi ke baju belum tunang napa nyudah malam mengkarat beda malam lalu terjadi sabah gelam lagi nata dengan mantau gelam apa kaji beda malam hawa gelahnya le tu hawa kema ya paling kurang dibagi le ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tumaitul qalba bi kathrati ta'am wa syarab fa inna qalba kazar'i yamutu idza kathura alaihi ma. Yang ke Nabi kata Rasul, jangan kamu mematikan akan hati kamu itu dengan banyak makan. Maka bahasa hati itu seperti tanaman, apabila dimayakan atasnya air niscaya mati ya. Dan tersebut dalam kitab Taurat, Innallaha ta'ala yabghadul khubusal samin. Artinya bahasa Allah Subhanahu wa taala benci akan orang yang alim yang gemuk tubuhnya. Ialah kita Taurat. Kepegelah kita Taurat. Di Allah bunyi urang alim badan lagi bagai bulat. Lagi alim. Maka tebun di bandar Bogor. Tapi Allah Taala hana galak. Ikut lagi apa tebun yang berjauh riba. Kabulat le badan. Takut-takut karya. Padahal banyak. Batai ke buat. Dia tu. Pengalaman padu. Kadang-kadang tengok ujian. Orang lagi yang kena magun ke anak bro. Uru-uru dada. JP. Mulang lagi. Ambang kata wabadah kau ke merdeka. Makanan di rumah lego. Makan uri lego. Turunan lego. Lam titun bulat pada lagi betul. Yang kelang kita tahu Allah marah urale yang gemuk. Yang nunggu pijuar raucu. Baik ketiga okey. Gimana pijuar apa? Perkara ketemu bila Allah. Ya. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala sayang yang pertama nadua Allah Taala benci. Yang pertama tahu tak? Yang pertama orang alim yang tembun. Yang kedua innallaha ta'ala ya betul qari al-samin. Allah merahaya akan kari yang samin, urang kari tembun. Tu lupa laga. Badan libat lagi. Urang lepas ngalim. Badan lagi ram. Otaja anak-anak tak tahu kam tahu. Tapi nyokal lagi ada aku. Ibadah kena pura teman. Tapi boleh cepu ya bawa. Urang alim, tembun, nyalancak Taurat. Urang kari, tembun,
innallaha yabghad marah Allah. Pelepuh nak berdosa. Nya ke bata cek. Lepas benci pula ke. Kalau jak lagi bata ke. Jak kau bulan. Yang guna tengku yang kena macam tu. Tapi aku tak lemah nak ada mulu. Yang kedua kita corak dua manusia urang lebih berdua. Mana urang alim urang lebih, urang kari urang lebih. Tapi Allah telah marah karena samin dengan sin, karena gemuk. Menyamanya kalau tengku yang tembul banyak aja, baik nak ke. Yang dekat duit malam aja. Betul. Itu kalau yang terkompok tengku. Menyongongon gurai-gurai kabiaka anak gua hantu singgung. Dia bukan game mompong lo tak mompong kutalaman sampai tabada kedua malamnya kampung kahi bulan. Tapi mioga bamorpo banyak pada kalau lama tu betul bamorpo mubang ya kan yang bulan malam yang boleh tak boleh fitnah juga yang Allah semua. Cuma apa mana you sederhanakan makan dan sederhanakan minum, tidak boleh berlebihan. Kulu washrabu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan dan minum, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Hadis terakhir dalam banyo baca sahabat itu dalam hadis innal akla ala syar'i yurisul baras. Yang hadis hadis innal akla ala syar'i yurisul warasa. Bahwasanya memakan di atas perut yang terlampau sangat kenyang itu, yaitu mempusakai akan penyakit baras, penyakit upak. Yang tidak boleh itu, yang tepat anak tembul, biju itu tepat. Tapi telah tambah akibat bisa dari olahan makanan, jika penyakit kulit, penyakit tepat. Ini Nabi yang itu. Berkata Nabi, innal akla ala syaba' yurisus barasa. Bahawa sesungguhnya makan terlampau kenyang sekali bisa mewarisi penyakit tepak baras. Penyakit tepak apa? Penyakit pelan-pelan lagi keberjagaan. Alhamdulillah. Yang bisa akibatnya maka ganjurkan sedikit makan, tidak banyak sekali makan dan tidak banyak sekali. Wallah a'lam bishawab. Di soal ada pertanyaan barang 5 menit. Cuma ya banget baik berbuat. Ya. Masuk. Nata bodoh Nabi Yunus, Nabi Lut. Ketika Adam musibah menghampiri Mbak Khuldi, temahana sebagai baju. Oleh Nabi Adam menganggap itu dosa, tapi Allah tidak memberi dosa kepada mereka, karena mereka semua masuk terpelihara daripada dosa kecil dan terpelihara daripada dosa besar. Itu apa juga? Itu ujian. Tapi ganggap beli Adam bahwa itu sudah berbuat dosa besar dengan Allah SWT. Maka tabi-tabi kita baca kita Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tabi-tabi la tabor riwayat luhdun hana piu-piu sehingga ia mata Nabi Adam mengalir bagaikan sungai. Geklik tapi bata boro jak cicim bukan. Jak cicim bijib ia mata Nabi Adam. Karena kalau ia juga situ. Likun le cicim Nabi Adam, ya Adam hadzal maliah. Air ini manis sekali.
Mami ianya kalau pernah lagi wahai Adam pada mata Adam. Kekelian Adam ya Allah. Burung-burung menghina aku wahai Tuhan. Selamatkanlah aku. Baik Nabi dipuna oleh cicim ya Tuhan. Kekelian Allah Adam. Kau dipuna oleh cicim berkata boleh kata. Ia mata urun taubat lebih manis daripada madu. Kau dipakai betah ya Adam. Yang kedua Nabi Daud alaihissalam. Matlah lakian koin tiga bodoh. Ujian anak lewat. Juga termasuk Nabi Yunus yang ditendang malih di peluang. Tinggal di wadin kot. Peramal yang baca kita baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Anak Tuhan selain Tuhan. Bahawa lulun urut yang dalim ya Tuhan. Tidak berdosa karena maksum. Tapi oleh mereka menganggap sudah berbuat dosa kepada Allah. Karena mereka terbelara daripada dosa kecil dan dosa besar. Maksum. Tapi menyebutkannya yang dosa teliti. Ya, mereka terkerihlah di tenggap atau tak pegah kegap atau kadang-kadang selain. Nabi Adam hantam pernah tilat mayang, hantam pernah hana ibadah. Beda dengan umat-umat baik. Maka menurut mereka menganggap itu dosa, tapi Allah sudah menjamin memaafkan ujiannya. Kalau jamin ke pemah Allah kita taubat Allah Taala. Terima taubat. Nabi Yunus no. Ada itu baca baduan no. Nuah tabo Yunus apa? Dia baca badua bang no itu. Tu Yunus, tu bang no. Bantuan. Jadi mereka berbuat menganggap itu dosa dengan Allah sehingga taubat mereka. Tapi Allah menjamin mereka tidak berdosa. Kau sehingga madu mata dan madu dah kerat wajah-wajah jauh di Nabi Musa ada Nabi Adam. Hai anak cucu lu anak pat lu bela kata ada uranya lun tuan berdosa salah Allah kata itu. Mereka enggak terima taubat. Tajab Nabi Ibrahim majum nafsi tajab Nabi Ibrahim jawab hai anu colon nafsi orang makin tua anak bakal siapa yang mengatakan ummati itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kata mengadu bah Muhammad wahma ummati Nabi lain madu nafsi jadi Pak Amri mereka maksum hanya dalam catatan dosa. Tapi kita ini hamba makhluk umat Muhammad. Seandainya Allah buka aib kita pada hari ini. Jangankan manusia mungkin binatang dibenci kita. Jangankan manusia punya. Tapi mastur Allah letup kata tayangan kepuduh dosa di dunia. Yang kepuduh seandainya kepuduh adalah dosa yang sudah pernah dilakukan. Jangankan manusia. Binatang otai kalau kau dibenci bangsa bodoh. Tapi mastur betul kan. Anda belum aib di dunianya, maka mari bertobat kepada Allah sebab Allah buka aib dan kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Masih ada pertanyaan? Yang aku beri, ya, jadi menurut droginya enggak anggap dosa Allah, tapi Allah mereka masuk tidak ada catatan dalam dosa, tapi kita catatan dosa. Maki bacara kita lalu taubat. Yang kalau kita taubat, bacara dosa. Nah, tetapi tidak dihapus, tapi mastur. Apa arti mastur? Yang dapat buat dosa sekian karena kita buat mastur. Tulis tulisan yang kot. Dia ada tulisan yang ada kot. Itulah manusia. Maka laukan sirallahu syurahan siranas. Seandainya Allah membuka aib manusia yang sudah pernah lakukan di dunia ini, sungguh makhluk-makhluk membenci kepada. Kenapa juga disayang oleh manusia? Betul aib ya Allah di dunia. Anak pelemah aib, kesalahan, kejahatan. Karena Allah sayang umat Muhammad, gubernur oleh Nabi baik buka aib dunia, tapi dia kelak mihana tetap buka aib yang sudah pernah. A'udzubillahi min dzalik, summa na'udzu. Maka kita baca ilahi abdukal asi'ataka muqiran bidzunubi wa qad
da'aka fa in taghfir fa anta lidzalika ahlun wa in tatrud faman narju siwaka. Ya Tuhanku, hamba yang maksiat katruh teka, lun mengaku letak salah lun kepada gata, yang lun lakukan ampun lun ya hadarat, menyonya tulah hanafa lain yang lun harap. Semata-mata setiap saat, setiap hari, setiap malam keluarkan air mata taubat kepada Allah. Semoga semua dosa masur tutup ya Allah, diampuni ya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.